Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ke pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Saya mohon maaf kalau cuma bisa menyiapkan ini untuk materi kita. Oke, nah jadi di sini yang mau kita bahas itu adalah materi baru terlepas dari matriks kemarin, yaitu terkait dengan vektor. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan vektor, cuma mungkin di sini materi kalkulus itu lebih mendalam kita bahas tentang vektor. Nah, vektor itu sendiri definisinya adalah punya nilai dan arah. Nah, di sini yang paling penting itu adalah arahnya, kata arah. Terus kemudian kita beralih ke sini dulu. Penulisan vektor itu di sini bisa menggunakan huruf tebal. Contohnya adalah kalau misalkan dia bentuknya kayak gini, ditebalin. Misalnya adalah sebuah vektor V misalnya. Huruf tebal. Terus kemudian dimiringin. Kalau misalnya dimiringin dia bisa mungkin dia begini. Nah, mungkin begini ya. Terus kalau misalkan lagi panah ke atas. Panah ke atas contohnya adalah seperti ini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Gitu. Oke, nah di antara ketiga penulisan ini yang sebetulnya yang paling umum digunakan itu adalah kalau penulisan di buku itu atau yang kita biasa tulis itu adalah yang C, ini yang panah di atas. Kenapa? Karena lebih mudah. Kalau tebal kan kita harus berkali-kali. Kalau miring itu lebih susah lagi. Kecuali kalau kita menggunakan komputer atau laptop atau PC. Oke, nah sekarang untuk penggambarannya bagaimana? Jadi kita fokuskan dulu tadi bahwa penulisannya adalah dengan menggunakan panah di atas. Nah, sekarang penggambarannya. Menggambarkan vektor ini kalau kita garis nih ya, kalau saya garis berarti kira-kira adalah seperti ini. Nah, jadi panahnya itu tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh di pangkal, tapi harus di ujung. Contohnya ini misalnya adalah vektor V. Nah, vektor V ini berarti di sini adalah dari A ke B. Tapi nanti cara menghitung panjang vektornya itu adalah B dikurangi dengan A. Jadi titik yang di B dikurangi dengan titik yang di A. Gitu ya. Penulisannya dari pangkal ke ujung, tapi cara menghitungnya dari ujung dikurangin yang pangkalnya. Paham ya? Nah, terkait dengan vektor. Terus kemudian di sini sifat vektor. Vektor itu punya dimensi, berarti punya ruang. Ada di sini adalah satu dimensi. Kalau dimensi itu kan hanya di sumbu X saja ya, atau sini saya tulis hanya di sumbu X. Nah, sumbu X berarti misalnya ini adalah I. Penulisannya adalah I kalau di dalam vektor. Terus ada dua dimensi. Dua dimensi berarti di sini sumbunya adalah X dan Y. Maaf, X dan Y. Nah, berarti di sini adalah I, J. Sementara ada juga yang tiga dimensi di sini. Tiga dimensi berarti sumbunya itu adalah X, Y, dan Z. Berarti di sini adalah I, J, K. Nah, jadi kalau nanti kita kuliah menggunakan nama-nama ini, ada I, terus ada I, J, terus ada IJK. Di sini kalian tidak perlu bingung karena itu sama aja dengan X, Y, Z gitu ya. Oke, sebentar ya. Kayaknya pulpen saya rada habis. Nah, kita coba next. Selanjutnya yang mau kita bahas adalah ini terkait dengan vektor. Selanjutnya yang mau kita bahas terkait dengan cara menentukan besar vektor di sini. Ya. Nah, contohnya misalkan kalau saya punya sebuah vektor, jadi kita akan menggambarkan vektor. Misalnya di sini adalah vektor dari P1 itu adalah 2,1. Ini udah saya buatkan template-nya ya. 2,1 kalau saya transfer ke dalam I sama J berarti kan 2I, J. 1 itu nggak perlu ditulis. Berarti titiknya itu adalah ini adalah X nih. Oh iya, ini nggak nyata tadi ya. Nah, ini adalah X di sini. Ya, ini adalah X kan. Terus yang di sini adalah sumbu Y. X-nya pertama adalah 2, Y-nya adalah 1, berarti titiknya di sini. Nah, terus kemudian di sini adalah P2-nya itu adalah 5,5. Berarti kalau saya tulis di sini dalam I, J itu adalah 5I, 5J. Gitu kan? Nah, sekarang di sini kita disuruh menggambarkan vektor. Vektornya itu contohnya adalah vektor P. Nah, di sini adalah
dari sini vektornya adalah vektor V, ini dengan ini adalah P1, terus ini adalah P2. Nah, ini adalah arahnya. Nah, terus berarti cara menghitungnya nanti adalah P2 dikurangi dengan P1. Gini kan? Nah, sekarang kita hitung nih panjang vektornya di sini. Sekarang kalau kita coba pakai gunakan penggaris ya. Nih, kalau kita lihat nih, dari sini dari 0 ya, dari 0 sampai ke sini. Nah, hasilnya kira-kira berapa nih? Nah, ini adalah panjang vektornya di sini. Dari titik awalnya P1 kan? Ini adalah P1 sampai ke sini. Nah, ini kira-kira di sini adalah kurang lebih sama dengan 5. Nanti kita coba gunakan perhitungan untuk menghitung benar atau tidak ya. Nah, ternyata ini kurang lebih sama dengan 5 nih di sini ya. Nah, berarti ini kan tadi ini titiknya adalah si P1 kan. Terus yang di sini adalah P2. Vektornya ini panahnya ke sini. Nah, ini adalah vektor V. Gini. Jadi, vektor V adalah P1, P2. Cara menghitungnya P2 dikurangin P1. Jadi, kalau saya buat cara menghitungnya P2 dikurangin P1, di sini tinggal kita tulis P2-nya dulu. P2-nya adalah 5I, 5J. Terus saya kurangin dengan yang P1. P1-nya itu adalah 2I, J. Nah, kalau sudah seperti ini, cara menguranginya adalah I kurangkan dengan I, J kurangkan dengan J. 5 dikurangin 2, berarti 3I. Terus koma di sini 5 dikurangin 1, berarti 4J. Nah, ternyata vektor V-nya itu adalah segini. Panjang vektornya yang tadi kita hitung kurang lebih 5 ya. Panjang vektor. Nah, bagaimana cara mencari panjang vektornya? Ya gampang, berarti panjang vektor itu seperti ini tandanya. Nah, caranya tinggal akar dari ini adalah sumbu X kuadrat ditambah sumbu Y kuadrat. Berarti tinggal di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan ini adalah 9 ditambah 16. Jadi sama dengan akar 25 yaitu sama dengan 5 cm. Nah, ternyata terbukti kan? Ini di sini saya menggunakan penggaris. Ini juga sama. Jadi skala yang ada di sini saya sudah menggunakan penggaris. Makanya hasil dari kalau kita hitung pakai penggaris dari P1 ke P2 itu tepat nilainya sama dengan 5. Dan ketika dihitung menggunakan rumus juga sama dengan 5. Ya, jadi nanti kalau saya berikan tugas yang seperti ini, kalian juga harus menggambar dengan skala yang betul. Oke, nah sekarang setelah kita tahu bagaimana cara menentukan panjang vektor, terus kemudian vektor itu dihitungnya dari ujung dikurangin yang pangkal, sekarang kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, ini yang mau kita bahas di sini selanjutnya ya. Kalau misalkan di sini saya langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini kalau saya sediakan vektor V dengan sudutnya 37 derajat. Nah, di sini saya sudah tepat pengukuran besar sudutnya. Tadi saya sudah menggunakan busur. Ini ada vektor V, arahnya adalah ke arah sana ya, diagonal. Nah, terus kemudian ada vektor W. Nah, dimintanya nomor 1 adalah V ditambah W. Gimana cara menggambarkannya? Ini dua-duanya adalah positif. Berarti kita gambarkan sesuai dengan arah semula. Jadi di sini kalau kita gambar, nih pertama adalah V. V itu kan yang ini. Gini kan? Ini adalah si V-nya. Terus setelah itu W. W itu arahnya adalah ke sini. Maaf. Nah, ini dia adalah W di sini. Oke, nah ini sepertinya sudah habis juga. Sebentar saya ambil pulpen lagi. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah vektor W, maka dari sini tinggal kita resultannya nih. Nah, resultannya dari titik awal sampai ke titik akhir. Ini adalah V, terus ditambah W. Nah, ini gini. Gitu. Paham? Nah, kemudian yang kedua, misalkan V dikurangin W. V-nya positif, W-nya adalah negatif. Berarti kalau gitu tinggal V-nya ke arah sini dulu, W-nya jadinya negatif. Jadi kalau kita gambar bisa begini. Ini ke sini, ini adalah si vektor V, gitu kan?
Nah, ini sesuai dengan arahnya, sudutnya juga 37. Nah, terus W-nya jadi kebalikannya karena di sini minus. Jadi kalau gitu arahnya adalah ke arah sini nih. Nah, ini adalah si W. Maka dari titik pertama kita berangkat sampai ke titik akhir. Nah, ini adalah V dikurangin W. Vektor V kurangin vektor W. Bisa ya? Oke, nah terus selanjutnya di sini adalah W. W-nya dulu. W-nya ke arah kanan. Jadi tinggal kita buatnya adalah gini. Misalkan ini adalah si vektor W. Nah, tapi V-nya adalah minus di sini. Oh, di sini saya agak kurang tepat. Seharusnya kalau gitu, kalau minus berarti yang tadinya adalah arahnya diagonalnya ke atas, berarti ketika minus dia akan kebalikannya, jadi ke arah sana, diagonalnya ke bawah. Kalau kayak gini berarti nggak muat space-nya. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke, coba sebentar. Oke. Nah, oke, berarti saya lanjutin lagi. Di sini tadi adalah W ya. W-nya ke arah sana. W-nya adalah ke arah sini ya. Ini adalah si vektor W-nya. Terus V-nya adalah ke arah sini. Nah, ini dia adalah di sini. Ini adalah minus V-nya. Nah, maka kalau gitu dari titik kita berangkat sampai ke titik akhir, ini adalah W dikurangin V. Gitu, itu resultannya. Oke, satu lagi di sini. Ini adalah W ditambah V. W-nya ke sana. Nah, berarti ini bisa nih. Ini adalah W-nya ke arah sini. Ini adalah titik vektor W. Kemudian ke arah sini ini adalah si vektor V. Berarti kalau gitu dari sini ke sini itu adalah W vektor W ditambah vektor V. Nah, gitu kira-kira. Gimana? Bingung nggak sampai di sini? Ya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Nah, di sini adalah kita menggunakan rumus ya. Tadi kalau kita perhatikan, kalau dari contoh yang sebelumnya itu adalah nih ya. Dari sini nih, kalau kita lihat nih, ini pertemuannya ini adalah titik ujung ketemu dengan titik pangkal, ya kan? Ini dari vektor V, nih. Di sini adalah titik ujung ketemu titik pangkal. Terus yang di sini juga sama nih, titik ujung ketemu dengan titik pangkal. Nah, ini juga sama kan? Nih, titik ujung ketemu titik pangkal. Nah, sekarang kita akan menggambarkan vektor yang titik pangkal ketemu dengan titik pangkal di sini. Di mana itu? Nah, resultannya bukan lagi di sini, bukan lagi dari sini, tapi resultannya itu adanya di tengah-tengah. Ya, kalau tadi resultannya itu kan adanya dari titik awal ke titik akhir. Tapi kalau pangkal ketemu pangkal, resultannya adanya di tengah-tengah. Gimana cara menggambarkannya? Nah, di sini saya samakan gunakan vektor yang sama ya. Vektor yang samanya di sini adalah V-nya itu adalah 37 derajat, di sini V-nya ini adalah 3. Terus kemudian W-nya di sini saya buat 5. 5 di sini maksudnya adalah 5 cm. 3 di sini adalah 3 cm. Itu saya buat sesuai dengan ukuran dengan menggunakan mistar. Ya, dengan sudutnya juga sama dengan menggunakan sudut. Nah, kalau sudah caranya itu adalah kita buat di sini sejajar, kita sejajarkan dulu. Jadi yang ini nih pasti sejajar dengan yang ini. Ya, kemudian yang ini sejajar dengan yang ini sejajar dengan yang di sini. Udah. Nah, ini udah saya buatkan. Sekarang kalau kita ukur pakai mistar, karena tadi ukuran saya sudah sesuai mistar dan busurnya, maka kalau kita buat di sini ya, kalau kita ukur berarti jadinya di sini itu adalah sebesar, coba kalau saya lihat nih ya, kalau saya ukur di sini di tengah-tengah, ini adalah resultannya. Nah, hasil penjumlahannya adalah di sini. Nih, kalau saya ukur ini kan tadi dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Kira-kira itu adalah sebesar, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,6. Ya, 7,6-an lah kira-kira.
Ya, 7,6-an nih kira-kira resultannya. Coba kalau kita gunakan rumus di sini, resultannya itu adalah V ditambah W. Dua-duanya sama-sama positif karena dua-duanya sama-sama sesuai dengan vektor aslinya. Tadi sekitar 7,6 ya. Oke, ini saya tulis dulu resultannya adalah sekitar 7,6. Nanti kita cek hasilnya kira-kira berapa. Nah, sekarang kalau kita ukur di sini nih, jadi di sini kita gunakan rumus persamaannya itu adalah vektor pertama dikuadratin ditambah vektor kedua kuadrat ditambah 2 kali vektor pertama kali vektor kedua cos theta. Nah, kita di sini bermain sudut. Ya. Kenapa kok di sini lambangnya adalah F? F itu sebetulnya kalau dalam fisika itu adalah gaya. Gaya itu termasuk besaran vektor, makanya nggak masalah kalau saya gunakan di sini adalah F. Oke. Nah, dari sini ini adalah untuk V ditambah W. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Nah, sekarang di sini situasi yang kedua, saya mau buatnya itu adalah V dikurangin W. W-nya itu negatif nih. Kalau kita beralih ke gambarnya nanti jadinya gini. Tadi yang seperti ini adalah V. V-nya positif kan? Ini adalah si V nih. Nah, terus W-nya kan di sini adalah ke arah kanan. Nah, karena di sini minus W berarti W-nya ke arah kiri. Ini adalah W. Tadi W-nya di sini saya buat 5 cm di sini ya. Ini 5 cm. Terus V-nya di sini juga 3 cm. Nah, nanti hasil resultannya itu akan berbeda di sini. Ketika V ditambah W dengan V dikurangin W hasilnya berbeda. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya di sini berarti vektor pertama kan adalah V, ya kan? Ini. Ya, jadi kalau saya tulis di sini vektor pertama adalah V kuadrat. Ditambah vektor kedua itu adalah minus W kuadrat. Terus ditambah 2 dikali V dikali minus W. Terus cos theta. Nah, ya kan? Maka dari sini ini hasilnya adalah menjadi di sini V kuadrat ditambah ini kan minus dikuadratin sama dengan plus ya. W kuadrat ini plus ketemu minus dia jadi minus 2 kali V kali W cos theta. Nah, dari sini berarti nanti yang membedakan minus di sini pengurangan dengan penjumlahan itu adalah persamaan yang ada di sini. Gitu. Paham? Nah, ini adalah rumus dari yang pengurangannya nih. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini. Nih, kita akan coba lihat, kita akan hitung dari sini ya. Kira-kira betul nggak sih 7,6 dari sini kalau kita hitung? Ternyata ini kan berarti R-nya sama dengan akar dari vektor pertama. Vektor pertama adalah V kuadrat. V kuadrat ditambah vektor yang kedua itu adalah W kuadrat ditambah di sini adalah 2 dikali V dikali W terus dikali dengan cos theta. Oke, nah di sini berarti kalau gitu, nah tinggal kita masukin V-nya adalah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 5 cos theta, cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8. Jadi akar dari di sini 9 tambah 25 ditambah ini 10, 2 kali 5 10 dulu ya, 10 dikali 3 dikali 0,8. Berarti ini sama dia coret ya kan? Jadi sama dengan akar dari 25 ditambah 9, 34 tambah 24. Tambah 24 berarti sama dengan akar dari 54. Nah, akar dari 54 di sini berapa ya? Sebentar, coba kalau kita cek akar dari 54. Oh iya benar, 7,3. Akar dari 54 ya. Benar ya. 7,3. Oke deh. Kalau gitu nanti kalian coba aja dicek lagi kali ya ini ya angka yang di sini. Nah, sekarang kalau kita coba menghitung yang ini nih. Coba kalau kita hitung hasil yang ini kira-kira berapa di sini hasilnya. Oke.
Nah, berarti kalau gitu di sini adalah R sama dengan ini, langsung saya masukin aja ya, langsung ke persamaannya, yaitu V kuadrat ya kan. V kuadratnya kan adalah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, terus setelah itu tinggal dikurang 2 dikali 3 dikali 5, terus cos dari 37. Nah, sebenarnya kan tinggal 34 dikurang 24 aja kan ya. Jadi akar dari 34 dikurangin 24. Oke, dikurangin 24. Oke. Kurangin 24. Oh, sebentar. Oke. Nah, dikurangin 24. Nah, kira-kira berapa di sini? Berarti kan kalau gitu akar dari 10 ya. Oke, nah akar dari 10 di sini sebentar. Akar dari 10 3,16. 3,16. Oke, nah kalau begitu tinggal kita buat. Nah, kira-kira di sini benar nggak sekitar 3,16? Kalau kita buat nih dari sini sampai ke titik ini. Oh iya, nah ini benar yang ini. Ya, sekitar 3,1 nih di sini. Nah, jadi resultannya adalah ini sama nih, sama dengan sekitar 3,1. Oke, nah cuma yang ini aja ya. Kira-kira saya salahnya di mana nanti coba mungkin kasih tahu ya ke saya. Benar ya? 10 0,8 ini 8 dikali 3 24. Jadinya oh iya, astagfirullah, di sini adalah 58 ya. Akar dari 58. Akar dari 58. Oh iya benar, ini 7,6. Oke, ini saya mohon maaf banget ya. Oke, nah paham ya sampai di sini. Ternyata hasil pengukurannya ketika diukur dengan menggunakan rumus, dengan kalau kita gambarkan secara manual, ternyata hasilnya adalah sama di sini. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Yang mau kita bahas selanjutnya adalah kita mau menggambarkan vektor di ruang 3 dimensi di sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi di dalam ruang 3 dimensi itu penulisannya atau penggambarannya bisa sumbu X-nya ini X, Y, Z. Nah, terus di sini bisa X, Y, Z. Jadi bisa kenapa kok bisa beda? Jadi gini, sebetulnya itu adalah dengan menggunakan tangan kanan nih, ketika ini muternya adalah X ke Y. Ketika yang pertama ini saya putar nih, dia ke sini. Nah, maka dia akan Z-nya adalah ke arah sana, ditunjuk dengan menggunakan jempol. Z gitu. Makanya Z-nya di sini. Nah, ketika ini di sini, X-nya di sini, Y-nya di sini, maka kalau saya putar ya, ini kan saya muternya kan ke sini. Ya, nah Z-nya jadinya adalah ke arah atas. Tapi kan kita nggak bisa menggambarkan Z itu ke arah atas, makanya jadinya ke arah luar. Makanya arahnya jadinya ke arah atas. Gitu, tinggal diputar ke sini yang pertama tadi gitu kan, makanya Z-nya jadi ke atas. Sementara kalau yang ini dia akan muternya dia akan begini. Gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang dari sini kita akan gambarkan nih titik di dalam ruang 3 dimensi dengan A-nya adalah 2, 2, 2. Nah, ini dengan gambar yang satu ini terus sama gambar yang ini. Pertama, di sini sebetulnya sudah saya buatkan sketsanya supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi, pertama di sini adalah 2, X-nya adalah 2. Dari sini X-nya 2, berarti kan yang ini ya. 2, Y-nya 2. Nah, dari sini kita buat dulu nih. Nih, 2 ketemu 2, adanya dia di sini nanti. Terus setelah itu ketemu lagi dengan Z-nya 2. Z2 tuh di sini. Nah, Z2 ini kita sejajarkan dengan si X. Kita sejajarkan dengan si X di sini. Ya. Nah, kalau sudah nih, karena tadi ini 2,2 itu adanya di titik ini, ya kan? Di titik yang ini, maka yang ini kita sejajarkan dengan si Z. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi kita buat seperti kayak kubus aja. Ngerti nggak? Jadi pertama X-nya 2, ini 2. Terus Z-nya 2, kita sejajarkan nih di sini. Nah, ini kita buat dia supaya sejajar dengan si Z nih. Sejajar kan? Nah, kalau udah dari sumbu yang sejajar ini kita buat garis putus-putus sampai ke atas nih.
Kita buat garis putus-putus sampai ke atas. Titik yang tadi 2,2 udah ketemu, kita sejajarkan. Nah, kita sejajarkan nih di sini. Kira-kira dia di sini, sejajar. Maka inilah titik A. Gitu. Bingung nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, sekarang kita coba gambar yang ini. Pertama, di sini adalah X-nya sama dengan 2. Kita buat nih. Berarti X-nya sama dengan 2 itu adanya di sini nih kan? Ini X-nya 2. Terus Y-nya 2. Nah, Y-nya 2 adanya di sini. Berarti antara X dengan Y kita sejajarkan di sini. Kalau saya sejajarkan jadinya adalah seperti ini nih. Gitu. Oke. Nah, ini udah ketemu nih sejajar di sini. Terus bagaimana menyambungkan dengan Z-nya? Dari titik tengah ini kita buat garis penghubungnya dulu nih. Garis penghubung. Setelah itu dari titik yang ini, dari titik yang ketemu sama kayak tadi. Kita buat di sini adalah garis putus-putus yang mau menghubungkan ke si Z. Nah, gini. Baru kita tarik di sini. Z-nya itu 2. Berarti dari angka 2 di sini kita sejajarkan ini dengan 2 yang di sini. Kira-kira adanya di sini. Nah, ini kan sejajar. Gitu. Oke. Nah, barulah di sini ketemu ini adalah titik A. Gitu. Jadi kelihatannya kan seperti ruang 3 dimensi kan? Ya memang ruang 3 dimensi seperti ini penggambarannya. Gimana? Kalau misalkan kalian masih bingung, coba diputar lagi tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, kira-kira mungkin itu dulu untuk pengenalan vektor. Nah, sebagai tugas nanti di sini sebagai tugas saya sudah membuatkan tugas ada 3 nomor ya. Coba kalian kerjakan. Nanti saya akan buatkan pembahasannya lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan saya untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.